Halo pemirsa YouTube dan sahabat kreator semuanya. Jumpa lagi dengan saya Daeng Fai Channel. Dan ingat, masih di seputar YouTube. Baik, di video saya kali ini saya akan membahas ya tentang masalah tema atau topik di channel YouTube kita. Tapi saya tidak menitik beratkan kepada masalah tema yang satu tema atau tema yang campuran, bukan itu. Yang jadi permasalahan yang akan saya bahas di sini karena ada salah satu subscriber saya yang berkomentar seperti ini. Kak, apakah boleh dalam satu channel yang sudah fokus satu tema, tapi kita ingin membuat momen atau adegan yang lain? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan cukup baik ya untuk ditelaah. Pada hakikatnya, jika kita atau penonton melihat suatu video ya, yang itu saja, mungkin naluri manusia akan merasa bosan ya. Walaupun dia sudah berusaha, si konten kreator ini membuat benar-benar konsisten dalam satu tema. Cuman kalau kita terlalu terfokus, meskipun dalam satu tema cuman momennya itu saja, mungkin akan menimbulkan rasa jenuh ya. Jadi dari keadaan video yang monoton, penonton pun pengguna YouTube akan merasa jenuh. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan viewer yang kita harapkan, antara lain penonton unik, bahkan penonton alami ya. Jadi di sini kita bicara tentang keterkaitan ya, relevansi antara momen satu dengan momen yang lain dalam satu tema. Nah, kita ambil contoh saja tadi terkait dengan pertanyaan subscriber saya ya. Kita ambil contoh satu aja, misalnya yang kita contohkan ada salah satu konten kreator yang temanya mancing ya. Kalau kita lihat pada umumnya kreator-kreator mancing mania itu pada umumnya ya, tapi ada juga yang tidak. Dia hanya membuat video dari video pertama sampai video yang berikutnya, yaitu momen ketika dia sedang mancing. Mancing terus. Emang yang membedakan mungkin spotnya ya, lokasinya. Satu, di video pertama dia buat mancing di sungai. Mungkin di video berikutnya dia buat momen mancing di danau. Dan video-video berikutnya dia buat momen mancing di laut mungkin ya, pakai kapal atau pakai perahu-perahu nelayan begitu. Nah, di sini sebenarnya kita masih bisa mengembangkan dari konten kreator tema mancing tadi. Jangan takut, ini masih dalam ruang lingkup satu tema. Nih, contoh ya. Kreator mancing, apa salahnya kita membuat momen yang agak beda tapi masih dalam ruang lingkup tema mancing ya. Contoh, kreator mancing itu membuat video yang sedang pergi ke toko peralatan pancing. Nah, itu bisa dijadikan momen, itu bisa dijadikan video ya. Kalian kreator mancing bisa syuting di situ. Contohnya ya, tergantung dari karakter kalian ya, cara membawakannya, narasinya bagaimana. Halo guys, halo pemirsa, halo sahabat. Nah, kali ini saya akan pergi ke toko pancing. Saya akan membeli alat-alat pancing dan kebutuhan-kebutuhan untuk memancing ya. Nah, kalian bisa tunjukkan bahwa nih saya akan membeli mata kail, atau membeli senar pancing, atau membeli bandulan pancing, atau mau membeli kayak kambangan ya. Nah, atau bahkan kalau bisa membeli jorannya sekalian. Nah, di situ kan lengkap alat-alat pancing di situ. Bahkan sampai umpannya saja ada di situ dijual. Nah, apa salahnya kita review tentang itu? Kita jadikan video. Nah, momen tadi yang saya katakan ke toko pancing itu masih ada relevansinya dengan tema mancing. Itu satu ya buat kreator mancing. Atau kita bisa juga buat ya sebagai kreator mancing ya, coba buat
tutorial cara memasang mata kail ya yang kuat ya, cara memasang senar pada joran. Semua itu kan bisa kita lakukan. Dan masih ada lagi, kita bisa bikin momen lain lagi, dan masih di ruang lingkup tema mancing. Contoh, di rumah. Kalian mungkin bertanya, kok di rumah? Ya di rumah bisa. Misalnya kita bikin video yang masih relevansi dengan tema mancing kalian. Halo guys, halo pemirsa, saya kali ini akan menikmati hasil pancing saya kemarin ya. Saksikan ya, ikuti saya. Nah, kalian buka adegan pertama, buka kulkas, ambil ikan yang hasil pancing kemarin ya, kalian masak, kalian potong dengan cara apa. Nah, di situ kan istilahnya kita menikmati hasil pancing kita. Nah, masih ada relevansinya, masih ada hubungannya dengan tema mancing. Jangan takut. Lain halnya kalau kalian tema mancing, tiba-tiba besok bikin video servis motor, itu kan jauh sekali. Kalau ini kalian membeli alat pancing di toko, atau kalian menikmati hasil pancing, itu masih ada relevansinya, masih satu tema dengan mancing. Kalau kita hanya sekedar mancing tok, mancing di sini, mancing di sini, mancing di sini, ya bosen. Orang akan jenuh. Maksudnya jenuh nggak jenuh memang tergantung dari pembawaan hostnya ya, narasinya. Cuman permasalahannya kita akan mencari viewer yang lebih banyak, mencari viewer seperti penonton unik, bahkan alami kalau bisa ya. Nah, sekarang saya kasih contoh di kreator masak ya, yang kebanyakan tuh wanita membuat ya, bunda-bunda itu bikin konten masak. Nah, ya kalau konten masak ini memang setiap dia bikin video tentang masakan. Kalau dibilang jenuh nggak jenuh tergantung dari karakter kita, cara membawakannya. Sedangkan masak itu tidak mungkin setiap video sama menunya beda-beda. Hari ini mungkin membuat video memasak tentang membuat sayur lodeh ya yang enak gitu. Besok membuat video tentang membuat ayam bakar manis itu gitu ya. Terus besok lagi membuat menu cara memasak gulai gitu ya. Terus kemudian membuat cara memasak capcay. Nah, 10 jenis sayuran. Memang setiap videonya beda-beda. Tapi jangan salah, dari tema memasak itu masih ada relevansinya yang luas. Ingin tahu? Nih contoh, kalau bisa kalian membuat video yang momennya sedang berbelanja ke pasar atau ke pasar-pasar tradisional ya. Apa maksudnya begitu? Mungkin kalian bertanya, untuk apa? Ya, begini. Kalian kan sebagai konten kreator jenis memasak itu pasti bahan-bahannya diperlukan, apa yang mau dibeli. Nah, coba kalian buat suatu video yang momennya sedang berbelanja bahan-bahan untuk menu masakan ya. Contoh, kita pergi ke pasar nih, buatlah situ konten videonya ya. Halo guys pemirsa, kali ini saya akan membeli bahan-bahan untuk membuat capcay ya, 10 jenis sayuran. Nah, kalian tunjukkan bahan-bahannya apa saja yang dibeli itu untuk jenis 10 jenis sayuran yang dibuat jadi menu capcay. Nah, kalian reviewkan, kan lumayan jadi materi, jadi satu video. Itu tidak lepas dari tema memasak. Kalian tinggal ngomong di situ setelah berbelanja. Nah, pemirsa, saya sudah membeli bahan-bahan untuk membuat sayur capcay ya, 10 jenis sayuran. Nah, di situ kalian katakan, nah ini bahan-bahan ini nanti akan saya buat di video berikutnya ya, dijadikan konten lagi. Nah, itu kan tidak terlepas dari hubungan temanya, tema memasak. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, jadi dari kedua contoh kreator mancing dan kreator masak ya, yang sudah saya utarakan tadi, kesimpulannya untuk mengurangi rasa jenuh ya, untuk mengurangi situasi yang monoton pada video-video kita dalam channel YouTube kita, jika kita lakukan seperti membuat momen-momen yang baru ya, walaupun masih dalam ikatan satu tema,
itu lambat laun akan meningkatkan viewer, ya, baik penonton unik maupun penonton alami. Jadi kalian jangan takut untuk membuat momen-momen yang lain, namun masih dalam relevansi dengan tema kita, ya. Karena logikanya yang saya bahas tadi tetap masih ada hubungan, ya, dengan tema yang kita buat. Oke, baik pemirsa dan sahabat kreator semuanya, kiranya cukup sampai di sini. Semoga sedikit besarnya bisa dijadikan manfaat dan tetap semangat berkarya. Salam kreator.